Halo semuanya, selamat datang di channel Mando Classroom. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung sel yang terisi oleh angka, teks atau huruf, dan bagaimana cara menghitung sel yang kosong tanpa kriteria. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton dengan mengklik card yang ada di sebelah kanan atas. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menghitung jumlah sel dengan kriteria tertentu, baik satu kriteria maupun lebih dari satu kriteria. Right, let's get started. Baik, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar kalian masing-masing, di sebelah kanan ada tabel warna kuning yang merupakan catatan dari rumus yang akan kita gunakan maupun rumus yang sudah kita gunakan di episode sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya kita telah belajar menggunakan rumus count, count A, dan count blank. Untuk video kali ini kita akan belajar menggunakan rumus count if dan count ifs. Nah, kalau count if dipakai untuk menghitung banyaknya sel atau data dengan satu kriteria. Sedangkan count if pakai S ya, digunakan untuk menghitung banyaknya data atau sel dengan kriteria yang lebih dari satu. Oke, di bagian kanan bawah, kita diminta untuk menghitung jumlah murid yang merupakan kelahiran dari tahun 2016. Nah, cara ngitungnya gampang, sama dengan, karena dia cuma satu kriteria, kita gunakan count if doang ya, tanpa S. Count if, buka kurung, nah karena yang diminta di sini adalah tahun 2016, maka kita tinggal blok tahun lahir. Oke, kemudian titik koma. Nah, ini bisa kita ketik pakai tanda petik 2, 2016. Diakhiri dengan tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Jadi ada 8. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi benar ya jawabannya. Nah, selain kita menggunakan ketikan manual, kita juga bisa menggunakan sel yang langsung merujuk kepada kriteria tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu F11. Kita tinggal ganti tanda petik 2016 ini dengan F11. Oke, enter. Ya, enter. Nah, keuntungan daripada menggunakan sel dari kriteria tersebut adalah jika tahun lahir berubah, maka otomatis hasil juga akan berubah secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah, kemudian kita juga diminta untuk menghitung jumlah murid laki-laki, ya, L. Nah, rumusnya gampang, karena dia satu kriteria, kita gunakan count if. Oke? Oke, sama dengan count if, buka kurung, laki-laki ini ada di kolom jenis kelamin, jadi kita blok kolom jenis kelamin, titik koma, kemudian kita bisa ketik manual, ketik 2L, ketik 2 lagi, baru tutup kurung, enter, atau kita langsung merujuk kepada sel kriteria tersebut, yaitu L. Ya, kemudian kita tutup kurung, enter. Jadi ada 9. Benar. Nah, apakah ada 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 murid yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk mencari jumlah murid berjenis kelamin perempuan dan kelahiran 2017? Caranya gampang, ya, karena di sini kita diminta untuk mencari jumlah murid dengan dua kriteria, maka kita gunakan count if pakai S ya. Baik, sama dengan count if, buka kurung, yang pertama adalah P, maka kita blok bagian jenis kelamin, kemudian titik 2, kita klik ini, ya, P, kemudian titik koma lagi, kemudian 20 ya, sorry 2000, berapa tadi? 2000 ya, tahun lahir, kemudian titik koma, kemudian bagian ini, tutup kurung, enter. Jadi ada 1. Jadi murid perempuan yang lahir pada tahun 2017 ada 1, benar. Ini 2017, ini laki-laki, ini juga laki-laki, ini juga laki-laki, dan yang terakhir inilah yang perempuan. Betul ya? Nah, tentu selanjutnya kita diminta untuk mencari jumlah murid laki-laki yang nilainya di atas atau sama dengan 40. Nah, caranya sama seperti di atas, sama dengan count if, pakai S, buka kurung, L, laki-laki ini ada di jenis kelamin, kita blok, kemudian titik koma, kemudian kita klik kriteria pertama, titik koma lagi, kemudian lebih dari 40 ini, maka kolomnya ada di sini, ya, di nilai bahasa Indonesia, kemudian kita tambahin titik koma lagi, dan kita klik sel kriteria kedua, tutup kurung, dan enter. Jadi ada 8 orang siswa laki-laki ya, yang nilainya di atas 40 atau sama dengan 40. Benar ya? Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ya, ini enggak ya, ini karena dia di bawah 40. 7 tadi, ini 8, jadi benar ada 8. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa? Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwasannya channel ini bermanfaat, memberikan dampak positif, dan menambah pengetahuan Anda, jangan lupa untuk dukung kita dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Anda sekalian agar channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.